Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alai bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alai bil ilmi wa man aradahuma fa'alai bil ilmihima. Al-hadits. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu muka, bermuajah, dan kita bisa berkumpul dan kita bisa mengikuti acara-acara kita ini. Insya Allah acara kita ini adalah dicintai, disenangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Karena perkumpulan kita ini tiada lain tiada bukan adalah membicarakan tentang ilmu Allah, yang mana ilmu itu adalah sangat penting. Para ulama mengatakan bahwa ilmu itu adalah terdiri daripada 3 haraf, ain, lam, dan mim. Ain itu adalah ilim, lam itu adalah latif, mim itu adalah mulku. Jadi orang yang berilmu itu adalah tinggi derajatnya, tinggi wibawanya, tinggi kesejahteraannya, tinggi segala macamnya. Dan latif, latif itu adalah penyayang. Jadi orang yang punya ilmu, wataknya penyayang terhadap sesama, tidak kasar, tidak frontal, tidak pemarah, dan tidak suka ngamuk-ngamuk, insya Allah. Dan mulku adalah berkarakter seperti raja, disegani, dihormati, dan punya tanggung jawab terhadap sesama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa kita lihat orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Makanya disebut di dalam kitab Mutammimah, laisa sawaun alimun wa juhul. Tidak akan sama yang berilmu dan tidak berilmu. Oleh karena itu, kalau ada orang yang kasar, orang yang frontal, orang yang suka mengatakan, cepat memutuskan, menganggap kepada orang lain sesat, menganggap kepada orang lain kafir, cepat menyalahkan orang lain, maka itu adalah suatu tanda orang itu adalah tidak berilmu. Karena orang yang berilmu itu pasti orangnya penyayang, pasti akhlaknya pun tinggi, tentu orangnya pun punya tanggung jawab kepada siapapun. Ya, merasa dia itu keluarga, merasa dia itu anak, merasa dia itu ya baiklah. Itu adalah tanda orang yang berilmu. Tapi kalau ada orang yang berilmu, katanya, mengakunya bisa kitab ini bisa ilmu, tapi nyatanya tidak sesuai dengan yang para ulama salafus sholih nyatakan, ya walaupun mereka itu punya, berarti ilmunya itu tidak manfaat. Tidak manfaat. Karena Nabi telah berkata, bagaimana kata Nabi, manijdada ilman walam yajdad hudan lam yajdad minallahi ila bu'adan. Tapi barang siapa orang
yang selalu tiap saat, tiap detik selalu menambah ilmu, selalu mempelajari ilmu, tapi dengan ilmunya itu tidak berpengaruh untuk kelakuannya tidak lebih baik, tetap begitu-begitu saja, maka ilmu itu hanyalah menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ilmunya itu kaya-kaya tidak punya ilmu, karena ilmunya tidak manfaat. Contoh seperti gini, kita punya uang, misalkan 1 triliun misalkan, terus terus misalkan kita tidak pergunakan uang itu, 1 M itu kita diamin saja. Kita nggak punya beras, diam saja. Kita nggak punya pakaian, diam saja. Kita misalkan rumah butut, diam saja. Atau kita tidak punya rumah, diam saja. Tapi uang kita banyak. Berarti uang itu tidak bermanfaat. Adakah kegunaannya? Tidak. Ya seperti ilmu juga. Dia bilang bisa ilmu ini, ilmu itu. Dia bilang berbagai macam yang dia katakan, tapi pada kenyataannya pembicaraannya kasar, kepada orang juga cepat mengatakan, menyalahkan, menyesatkan, mengkafirkan. Berarti dia itu sama dengan tidak punya ilmu. Ilmunya banyak tapi tidak manfaat, tidak dipergunakan. Ya tidak ada artinya seperti kita uang banyak tapi kita tidak pergunakan apa? Hanya punya akuan saja. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jadi kita harus mengikuti ilmu. Karena ilmu itu adalah nur. Dengan ilmu kita terang. Dengan ilmu kita bisa jelas. Dengan ilmu kita bisa melangkah, menentukan arah kehidupan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan terjadinya polemik nasab ini, alhamdulillah sudah 2 tahun lamanya. Alhamdulillah, saatnya sekarang sudah selesai, bahwa Habib Ba'alawi itu adalah mutlak bukan keturunan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan ilmu nasab, berdasarkan ilmu sejarah, berdasarkan ilmu filologi, berdasarkan ilmu tes DNA, mereka adalah tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tentu terbongkarnya nasab palsu Habib Ba'alawi ini, ya maksudnya palsu, tidak menyambung ke Rasulullah lah maksudnya. Ini adalah tentu atas berkah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau bukan karena kehendak Allah, tidak akan mungkin. Sudah 550 tahun mereka jaya di muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Mereka menjadi majikan, mereka menjadi satu ikutan. Apapun mereka, jangankan mereka itu di dalam hal kebaikan, di dalam hal kesalahan pun mereka tetap tidak dianggap salah. Wah, kalau Habib dulu ya Habib mabok, Habib zina, Habib bertengkar, Habib minta-mintaan lah, paksa-paksaan, minta uang segala macam. Kalau dulu enggak ada orang yang komen, enggak. Kalau minta uang kasih langsung, minta kambing, minta apa dikasih langsung, karena beranggapan cucu Nabi. Orang Islam sangat cinta kepada Nabi. Makanya yang mengaku dzurriyyah Nabi, yang mengaku cucu Nabi, ya tentu sangat dicintai. Seandainya kita sehari kita nggak nemu nasi, nggak bisa makan, tapi datang Habib misalkan, datang ke rumah kita, wah kita bagaimana caranya? Apapun yang ada di diri kita, yang dipinta sama Habib, ya kita kasihkan. Apapun itu. Subhanallah. Karena kita menganggap bahwa itu adalah keturunan Nabi. Tapi sekarang atas rahmat, atas kehendak Allah, Allah tidak ridha keadaan seperti ini. Allah
menimbulkan satu makhluk Allah pertama ya. Memang sebenarnya sudah dari dulu sudah ada, tapi tidak sampai seperti sekarang. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani keluar, maka walaupun asalnya diejek, dihina, ya dianggap suara kentut lah, dianggap suara gak jangkrik lah, dianggap belajar dari mana, apa belajar dari kandang kebo lah. Jadi yes, benar-benar direndahkan lah, dianggap sepele. Tapi ini adalah nyata kehendak Allah. Walaupun dianggap suara kentut, tapi sekarang Ba'lawi menjadi porak-poranda. Mungkin masih ada yang percaya bahwa Ba'lawi itu adalah turunan Nabi, tapi mungkin sangat sedikit. Sebagian besar bangsa Nusantara, khususnya umumnya mungkin dunia, pasti sudah mempercayai, meyakini bahwa Habib Ba'lawi adalah bukan duriah Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Karena kisruhnya di Nusantara ini adalah mengikuti pun yang di luar. Sehingga dari negara luar pun, dari Yaman sendiri dan dari dunia negara-negara lain pun banyak yang turun tangan, ikut campur untuk membatalkan Habib Ba'lawi ini tidak menyambung ke Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kalau memang ini bukan kehendak Allah, kalau memang ini bukan satu rahmat dari Allah, tidak akan mungkin seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi dengan adanya ini, karena polemik ini adalah sudah 2 tahun lebih mungkin, pertanyaan Kiai Madudin, pernyataan Kiai Madudin, tesis Kiai Madudin, belum ada yang mampu untuk memutuskan. Belum ada yang mampu, tidak ada yang mampu untuk merungkankan. Jadi intinya sekarang sudah jelas bahwa Habib Ba'lawi adalah bukan duriah Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi tetap masih terbuka sih, kalau misalkan mau didebat, mau dijawab silakan, tapi ya ala fakir hakul yakin mungkin tidak akan ada yang bisa menjawab, karena ini kan dari semua kitab ya, dari semua kitab dan dari setiap ahli, semua ikut campur untuk meneliti, semua menyatakan memang tidak mungkin Habib Ba'lawi ini keturunan Rasulullah. Bahkan Dr. Sugeng Sugiharto menyatakan mustahil Habib Ba'lawi ini adalah keturunan Nabi. Sama seperti Profesor Ali Maim juga mengatakan, ya ahli filologi, tidak menemukan satu bukti, satu peninggalan apa nama ataupun apa Ubaid itu keturunan Sayyid Ahmad, tidak. Beda dengan keturunan-keturunan yang lain, jelas tersusun, ada ceritanya, ada peninggalannya. Ini sama sekali Ubaid ini tidak ada. Ya, ada yang disebut leluhur mereka Pakih Mukodam katanya, yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, bisa ini, bisa itu, bisa berbagai macam lah. Tapi satu kitab pun karangannya nggak ada. Nggak ada satu karangan atau satu apa peninggalan, nggak ada. Namanya saja nggak ada. Jadi oleh karena itu ya otomatis umat manusia ragu. Karena adanya cuma dari abad ke-9, itu pun yang dikarang oleh mereka sendiri. Terus yang mengisbat Habib Ba'lawi itu adalah turunan Nabi, mengisbat tapi dipertanyakan, didesak, mereka tidak menjawab. Jadi sangat meragukan. Jadi seperti inilah, ini adalah kehendak Allah, ini adalah rahmat dari Allah. Jadi untuk kemerdekaan, untuk kenyamanan, untuk ketentraman, untuk kedamaian di Nusantara ini, dengan terbongkarnya Habib Ba'lawi adalah bukan keturunan Nabi,
insya Allah NKRI ini, Nusantara ini akan subur makmur, akan damai sentosa, tidak ada yang namanya keributan, yang namanya gontok-gontokan. Semoga itu bisa benar-benar terjadi secara sempurna insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi Al-Fakir nyatakan sekali lagi, walaupun Habib Alwi itu adalah bukan keturunan Nabi, tapi kita adalah saudara, tetap kita adalah baik, tetap kita adalah bersahabat, dan tetap kita adalah berjalan melangkah bersama-sama menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita harus ingat, kita pada hakikatnya di dunia ini adalah hanya menunggu antrian kematian untuk menghadap kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwat faslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara. Oleh karena itu, islahlah kita, baiklah kita, damailah kita di antara sesama kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dan marilah kita berpegang teguh kepada agama Allah, itu adalah al-Islam, adalah kebaikan. Wala tafarraqu, dan jangan sampai kita sekali-kali untuk bercerai-berai. Jangan sampai kita sekali-kali untuk bercerai-berai. Sekali lagi, jangan sampai kita untuk bercerai-berai. Oleh karena itu, dengan putusnya nasab Habib Alwi ke Rasulullah, jangan menjadikan satu benang merah, jangan jadikan satu sekat untuk kita berbeda anggapan, berbeda tanggapan, berbeda budi. Jangan, kita tetap baik-baik saja, kita tetap bersatu saja, dan kita tetap harus menyatu, dan kita lebih rekatkan lagi. Karena yang menjadi kita mulia, yang menjadi kita selamat adalah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, bukan karena keturunan. Sekian demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.